Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 23 April 2025 dalam Oktav Paskah. Bacaan dibawakan oleh Erika Adnil, Mazmur dilantunkan oleh Faustina Sherenita, dan renungan ditulis oleh Agustinus Indra. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas hari yang baru. Terima kasih atas pekan suci yang baru saja kami jalani. Biarlah sukacita Paskah sungguh membawa kekuatan bagi iman kami untuk mewartakan bahwa hanya Engkaulah sumber keselamatan. Kami ingin mendengar firman-Mu pagi ini, firman yang memberikan arah hidup bagi kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 3 ayat 1-10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, dan mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah. Ia berjalan dan melompat-lompat, serta memuji Allah. Ketika seluruh rakyat melihat dia berjalan sambil memuji Allah, mereka mengenali dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Maka mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sarukanlah namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib.
yang mencari Tuhan. Bermegahlah dalam nama-Nya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatan-Nya. Carilah selalu wajah-Nya. Biarlah bersuka hati orang yang mencari Tuhan. Hai anak cucu Abraham, hamba-Nya. Hai anak-anak Yakub, pilihan-Nya. Dialah Tuhan Allah kita. Ketetapan-Nya berlaku di seluruh bumi. Biarlah bersuka hati orang yang mencari Tuhan. Selama-lamanya Ia ingat akan perjanjian-Nya, akan firman yang diperintahkan-Nya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikat-Nya dengan Abraham, dan akan sumpah-Nya kepada Ishak. Biarlah bersuka hati orang yang mencari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing Yerusalem
yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dengan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Perjalanan yang menyelamatkan. Renungan dibawakan oleh Agustinus Indra. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan sahabat muda terkasih. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian hari ini tanggal 23 April tahun 2025. Bacaan Lukas yang kita baca hari ini yaitu dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Dalam bacaan Injil pagi ini kita diajak menyelami perjalanan dua murid Yesus yang sedang berjalan
menuju Emmaus. Emmaus itu suatu desa yang berjarak sekitar 7 mil dari Yerusalem. Mereka sedang berbicara dan memperdebatkan peristiwa-peristiwa yang baru saja terjadi yang mengejutkan dan mengguncang iman mereka, yaitu peristiwa penyaliban Yesus. Mereka merasa kecewa dan kehilangan harapan. Yesus yang mereka percaya sebagai Mesias dan pembebas bangsa Israel telah wafat. Dan mereka tidak bisa memahami apa arti semua itu. Bahkan kabar bahwa makam Yesus kosong pun tidak cukup untuk membangkitkan kembali iman mereka. Dalam keadaan seperti itu, Yesus yang telah bangkit datang dan berjalan bersama mereka. Namun mereka tidak mengenalinya. Ini menjadi gambaran yang sangat relevan bagi hidup kita. Berapa banyak dari kita yang sedang berjalan dalam hidup, memikul beban dan mengalami kekecewaan, tidak menyadari bahwa Yesus sebenarnya hadir bersama kita. Menariknya, Yesus tidak langsung memperkenalkan dirinya. Ia justru mendengarkan keluhan mereka. Kemudian mulai menjelaskan kitab suci, mulai dari Musa hingga para nabi, untuk menunjukkan bahwa semua penderitaan dan kematiannya adalah bagian dari rencana Allah. Hati mereka mulai berkobar saat mendengarkan penjelasan itu. Tetapi mereka baru benar-benar mengenal Yesus saat Yesus duduk makan bersama mereka dan mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Itulah momen pengenalan saat Ekaristi dipersembahkan. Namun setelah itu Yesus menghilang dari pandangan mereka. Bapak, Ibu, dan sahabat muda terkasih, kita bisa mengambil makna dari peristiwa di atas. Ada 4 poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, Yesus selalu hadir bahkan saat kita tidak menyadarinya. Dalam kesedihan, kecewa, dan penderitaan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ia berjalan bersama kita meski kita kadang buta rohani untuk melihatnya. Poin kedua, firman Tuhan menghangatkan hati. Ketika kita membaca kitab suci dan merenungkannya, hati kita bisa berkobar, seperti yang dialami 2 murid itu. Tuhan berbicara lewat firman-Nya untuk menumbuhkan kembali iman kita. Lalu poin ketiga, pengenalan akan Yesus terjadi dalam Ekaristi. Saat roti dipecah, mereka mengenalnya. Begitu juga kita. Dalam perayaan Ekaristi, kita bertemu dengan Kristus yang hidup. Ekaristi adalah pusat iman kita sebagai umat Katolik. Di sanalah kita mengalami kehadiran nyata Tuhan. Lalu poin keempat, yaitu Paskah adalah pengalaman perjumpaan. Bukan hanya peristiwa kebangkitan Kristus 2000 tahun yang lalu, tetapi pengalaman nyata bahwa Yesus hidup dan menyertai kita kemarin, hari ini, dan sampai nanti. Paskah adalah undangan untuk membuka mata iman kita dan melihat bahwa Tuhan menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita. Setelah mengalami perjumpaan itu, 2 murid tadi segera kembali ke Yerusalem untuk berbagi kabar sukacita kepada para murid. Perjumpaan dengan Kristus tidak bisa disimpan sendiri. Ia mengubah arah hidup dan mendorong kita menjadi saksi. Mari kita merefleksikan dalam hati kita.
Apakah kita sungguh mengenal kehadiran Yesus dalam hidup kita? Apakah hati kita masih berkobar ketika mendengar sabdanya? Apakah kita telah mengalami Paskah yang sejati, yaitu perjumpaan dengan Kristus yang hidup? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang bangkit, bukalah mata hati kami agar kami mampu mengenali-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Hadirlah dalam kesepian kami, dalam pergumulan kami, dan dalam sukacita kami. Jadikan kami pembawa kabar gembira tentang kasih dan kebangkitan-Mu kepada sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Semoga berkat Tuhan menyertai kita semua.